Keluarga Katolik sejati, selamat berjumpa kembali dalam renungan kita pada hari ini. Renungan hari ini dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat. Dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pernahkah saudara-saudari ditolak? Apabila pernah ditolak, bagaimanakah perasaan kita saat itu? Misalnya, ditolak saat melamar pekerjaan kesana kemari. Ditolak ketika mengungkapkan rasa cinta kepada seseorang. Saat kita ditolak oleh keluarga kita sendiri. Ketika kita ditolak oleh suami atau istri karena perbedaan pendapat. Pastilah muncul berbagai jenis perasaan. Mungkin kita sedih, marah, kecewa, jengkel, sakit hati, bahkan mungkin juga kita putus asa. Hal itu wajar-wajar saja karena kemanusiaan kita. Siapapun di antara kita pastilah ingin dihargai, ingin dicintai dan diterima. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Injil yang kita dengarkan pada hari ini mengisahkan tentang Yesus yang mudik pulang ke kampungnya sendiri, yakni Nazaret. Di Nazaret, Yesus ditolak oleh orang-orang sekampungnya, termasuk oleh kaum keluarganya sendiri. Seharusnya mereka bangga karena dari Nazaret itu lahir seorang nabi, seorang Mesias. Seharusnya mereka ini menjadi pendukung bagi Yesus. Namun dalam kenyataannya, Yesus ditolak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagaimanakah perasaan seorang ibu Maria pada saat itu ketika dia melihat bahwa Yesus putranya ditolak oleh orang-orang yang sekampung dengannya? Melihat reaksi tanggapan dari orang-orang sekampungnya, Yesus pun heran atas sikap penolakan, ketidakpercayaan mereka itu. Penginjil Markus hendak menjelaskan bahwa Yesus ditolak oleh orang sekampungnya karena dia adalah anak dari seorang tukang kayu yang kita kenal dengan Bapak Yosef. Dia adalah seorang anak yang dilahirkan dari seorang perempuan sederhana, Maria. Dan bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang yang luar biasa kebijaksanaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus adalah seorang yang taat dalam menjalankan pelayanan dan kehendak Bapaknya dengan kebebasan batin, dengan kemerdekaan batin. Dia bisa mengajar, dia bisa berbicara, dia bisa berbuat baik, menyembuhkan banyak orang sakit, membuat banyak mujizat, karena dia percaya bahwa Allah Bapaknya memberikan karunia kebijaksanaan kepadanya. Melihat reaksi dan tanggapan orang-orang sekampungnya, Yesus tidak mundur, tetapi dia tetap mewartakan kerajaan Allah.
Semua itu dilakukan oleh Yesus karena dia tidak mau mencari keuntungan diri sendiri. Dia tidak mau mencari popularitas atau nama baik. Yang penting dan terutama untuk Yesus adalah mewartakan kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari keluarga Katolik sejati, sudah berapa kalikah kita menolak Yesus dalam hidup kita sehari-hari? Berapa kalikah saya menolak Yesus yang hadir dalam diri sesama, entah itu keluarga, tetangga kita, hanya karena perbedaan latar belakang ekonomi, sosial, atau politik. Yesus beberapa kali ditolak oleh orang-orang yang ada di sekitarnya dengan sikap, tindakan, dan kata-kata yang kasar. Yesus itu juga dijual hanya karena keuntungan semata, hanya karena jabatan, popularitas, nama baik mereka. Bisakah kita membayangkan bagaimana perasaan Yesus pada saat dia ditolak? Pastilah juga Yesus merasa kecewa, sedih, tetapi Yesus tidak sampai pada putus asa. Berapa kalikah kita menolak orang lain karena mereka itu miskin, karena mereka itu tidak sederajat dengan kita, karena mereka itu berbeda pengetahuan, berbeda pendidikan dengan kita. Bagaimana juga suami dan istri bisa saling menerima kebaikan atau kelemahan yang ada dalam diri pasangan mereka. Bagaimana juga sikap kita sebagai anak-anak menerima situasi dalam keluarga kita. Saudara-saudari yang terkasih, melalui kisah Injil pada hari ini, kita diajak untuk membuka hati kita, untuk sanggup menerima situasi apapun yang terjadi di sekitar kita. Untuk sanggup menerima diri kita, keluarga, orang tua, tetangga kita, sesama yang ada di sekitar kita, apapun status mereka. Kita memperlakukan sesama kita dengan wajar dan ada keyakinan bahwa dalam diri mereka kita akan menemukan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah cerita tentang Leonardo del Vecchio. Dia ini adalah anak dari sepasang suami istri yang sangat miskin. Di usia Leonardo yang masih muda sekali, ayahnya meninggal dunia, sehingga dia harus tinggal berdua bersama ibunya dengan kemiskinan. Karena ketidaksanggupan ibunya untuk menyekolahkan Leonardo, maka ibunya menitipkannya di sebuah panti asuhan milik kongregasi sebuah suster. Pada usia 14 tahun, Leonardo keluar dari panti asuhan dan dia bekerja di sebuah perusahaan di Milan pada saat itu. Dia bekerja siang dan malam. Dia bekerja keras untuk bisa memenuhi kehidupan keluarganya saat itu. Pada malam hari, dia bekerja belajar tentang desain alat industri yang bisa membuat bingkai kacamata. Waktu bergulir begitu cepat, dan akhirnya karena keinginan yang keras dan kemauan untuk belajar, maka dia pun akhirnya menjadi seorang pebisnis yang luar biasa. Leonardo, anak yatim piatu itu, Leonardo, anak yang miskin itu, tetapi karena kemauannya yang keras, karena kemauan belajarnya yang tinggi, akhirnya dia sanggup untuk bangkit. Dia berubah menjadi seorang pebisnis luar biasa di dunia saat ini. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua diajak juga untuk mempunyai semangat daya juang yang tinggi. Dengan situasi, masalah yang kita hadapi saat ini dalam keluarga kita, di negara kita, mari kita tetap bersama-sama bangkit. Jangan putus asa. Percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa hadir bersama kita. Maka mari kita belajar untuk saling menerima, saling menghargai, sehingga hidup kita, hidup keluarga kita, masyarakat dan negara kita menjadi damai dan penuh sukacita.
Semoga damai Tuhan senantiasa beserta keluarga kita.